Kisah keteladanan Nabi Nuh alaihi salam. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Lalu ia berkata, "Hai kaumku, sembahlah oleh kamu Allah, karena sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Maka, mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?" Surat Al-Mu'min ayat 23. Ayat Al-Quran tersebut menceritakan kisah Nabi Nuh alaihi salam. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh berdakwah kepada kaum Armenia. Nah, bangsa Armenia ini menyembah berhala. Nabi Nuh berdakwah selama 950 tahun. Dakwah Nabi Nuh ditolak oleh kaumnya. Dakwah Nabi Nuh ditolak juga oleh istrinya. Kan'an, anak Nabi Nuh, juga menolak. Nabi Nuh hanya memiliki sedikit pengikut. Namun, Nabi Nuh tetap gigih dalam berdakwah. Kemudian, Nabi Nuh memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Nuh diperintahkan membuat kapal oleh Allah. Setelah menerima perintah Allah untuk membuat sebuah kapal, segeralah Nabi Nuh mengumpulkan para pengikutnya dan mulai mereka mengumpulkan bahan yang diperlukan untuk membuat kapal. Nabi Nuh alaihi salam kemudian menjalani perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Bersama kaumnya yang beriman, ia membuat sebuah kapal besar dari kayu. Dengan mengambil tempat di luar dan agak jauh dari kota dan keramaian, mereka dengan rajin dan tekun bekerja siang dan malam menyelesaikan kapal yang diperintahkan itu. Hingga akhirnya kapal itu selesai dibuat. Sementara itu, orang-orang tetap tidak mempercayai Nabi Nuh alaihissalam. Mereka terus mencemooh dan mengejeknya. Apalagi ketika Nabi Nuh mengumpulkan para pengikutnya beramai-ramai naik ke kapal sambil membawa berbagai jenis makanan dan binatang yang berpasang-pasangan jantan dan betina. "Wahai Nuh, bukankah engkau seorang nabi dan rasul menurut pengakuanmu? Kenapa sekarang menjadi seorang tukang kayu dan pembuat kapal? Dan kapal yang engkau buat itu di tempat yang jauh dari air. Maksudmu untuk ditarik oleh kerbau, ataukah mengharapkan angin yang akan menarik kapalmu ke laut?" Setelah selesai pekerjaan pembuatan kapal yang merupakan alat pengangkut laut pertama di dunia, Nabi Nuh menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Siap-siaplah engkau dengan kapalmu. Bila tiba perintahku dan terlihat tanda-tanda daripadaku, maka segeralah angkut bersamamu di dalam kapalmu dan kerabatmu, dan bawalah 2 pasang dari setiap jenis makhluk yang ada di atas bumi, dan berlayarlah dengan izinku." Kemudian air membanjiri bumi dengan sangat cepat, semakin lama semakin tinggi, hingga menenggelamkan rumah dan orang-orang yang berada di luar kapal Nabi Nuh, termasuk istri dan anaknya, Kan'an, yang menolak ikut naik ke atas kapal. Nabi Nuh sempat melihat Kan'an sedang menyelamatkan diri dan berupaya menyelamatkan sang putra. Namun, Kan'an bersikeras menolaknya. Ia berkata dirinya akan memanjat ke bukit yang lebih tinggi saja. Tak lama kemudian, gelombang besar datang menghanyutkan Kan'an hingga tidak terlihat lagi. Dalam surat Hud ayat 42 dituliskan bahwa, "Dan bahtera itu berlayar membawa mereka dalam gelombang laksana gunung. Dan Nuh memanggil anaknya, sedang anak itu berada di tempat yang jauh terpencil." Nabi Nuh tentu saja sangat sedih, tetapi ia tetap menerima keputusan Allah. Beberapa hari setelahnya, hujan berhenti mengguyur bumi, langit kembali cerah, dan banjir pun mulai surut. Nabi Nuh pun menghentikan kapal di suatu tempat dan turun bersama para pengikut serta binatang dan barang-barang bawaannya. Nabi Nuh dan para pengikutnya selamat. Kapal itu berlabuh di Bukit Al-Judi, Irak. Setelah itu, mereka membangun perkampungan baru dan bermukim di sana.
anak cucu pengikut Nabi Nuh hidup bahagia bersama anak dan istri mereka yang soleh dan soleha. Alhamdulillah, sekian kisah keteladanan Nabi Nuh alaihi salam. Teladan yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Nuh alaihi salam adalah Nabi Nuh berperilaku kerja keras, gigih, dan tidak putus asa. Apa yang bisa kita lakukan untuk meneladani kisah Nabi Nuh dalam kehidupan sehari-hari? Pertama, belajar dengan tekun. Tidak putus asa ketika menghadapi kesulitan. Misalnya, kalian kesulitan saat belajar. Nah, kalian harus berusaha dengan bertanya kepada guru dan hanya memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.